kita, diperbaiki kelakuan kita, karena saudara, kalau orang sudah melakukan kebaikan dan kebenaran, saya pastikan di dalam nama Tuhan Yesus hidupnya pasti baik. Saudara percaya itu? Amen. Kalau sampai kita tidak percaya itu, saya kira kita sayang sekali jadi orang Kristen. Jikalau ada yang ekonominya morat-marit, baca firman, mau diajar firman, mau diajar tentang kesalahan-kesalahan. Nah saudara, kenapa firman Tuhan dikatakan harus kita terima menyatakan kesalahan? Kalau kita perhatikan di lapangan, kalau ada orang yang mengajar kita, menasehati, menegur, memarahi kita, kita sudah tersinggung duluan. Langsung kita seperti merasa dia tidak berhak ngomong ke saya begitu. Kalau harus ngomong, pokoknya jangan didengar orang lah. Nah saudara, banyak sekali persyaratan yang kita buat. Orang yang akan menasehati kita demi kebaikan kita, tapi maunya persyaratan itu dari pihak kita. Kita tidak mau dinasehati di muka umum, kita tidak mau ditegur, perbaiki dulu dirimu. Makanya saya perhatikan saudara, di akhir zaman ini jarang sekali orang mau menasehati sesamanya. Jarang, dan takut tersinggung, takut sakit hati. Karena memang realitanya begitu, ada seorang menasehati rekannya, diserang balik. Gak bisa terima. Saya hanya mau katakan saudara, terutama bagi orang tua, kalau Anda tidak mau tergembala, anak-anakmu tidak mau digembalakan oleh hidup ini, hukum tabur Tuhan. Yang mendengar katakan amin. Amen. Anak-anak sekolah kalau tidak mau dididik orang tua, kelak engkau menikah, engkau punya anak lebih nakal darimu nanti. Itu hukum tabur Tuhan. Bapak-bapak kalau tidak mau digembalakan di dalam firman, anak-anakmu susah kau gembalakan. Iya. Baik di setiap seksi. Kalau pengurus kaum wanita juga tidak bisa bicara menasihati anggotanya, kelak engkau jadi pengurus juga tidak didengar orang. Itu hukum tabur cuai. Baik pengurus kaum muda, kaum pria, guru sekolah minggu, baik antara jemaat dengan gembala sidang, murid dengan guru di sekolah. Kalau ada dia seorang polisi kepada komandannya, kalau dia tidak mau diatur komandan, hukum tabur cuai pasti ada. Kalau ada orang yang sakit berkepanjangan, di sana pasti ada yang salah. Baca firman, kerjakan. Amin. Di dalam firman itu kita akan diajar bahwa bagaimana memanajemen kesehatan, bagaimana juga mengatur pola makan. Di situ semua ada sebenarnya sekarang kalau kita mau. Nah, bagaimana cara kita menggunakan uang supaya kita tidak miskin dalam keuangan dalam jangka panjang. Kalau di dalam perjanjian lama dikatakan, janganlah belanjakan uangmu kepada yang bukan roti. Artinya, karena waktu itu orang Israel kebutuhan pokoknya adalah roti. Maka ditulis di situ, jangan belanjakan uangmu kepada yang bukan roti. Nah, kalau kebutuhan pokok kita adalah nasi, maka firman Tuhan itu kita ubah, jangan belanjakan uang jadi payahmu kepada yang bukan nasi atau yang tidak kebutuhan pokok. Kita mau meningkat ekonomi kita, saudara. Amen. Jangan salahkan Tuhan, jangan salahkan nasib, jangan salahkan takdir, tapi belajar kepada firman Tuhan, kita akan dipimpin, dituntun, diajar untuk tidak melakukan kesalahan-kesalahan, saudara. Saya percaya dari dulu semenjak saya jadi gembala, saudara paling sering dengar saya berdoa bahkan berkhotbah bahwa doa saya kelak semua jemaat punya mobil. Saudara ingat itu? Doa saya semua jemaat punya mobil, gak ada yang kontrak sampai panjang waktunya. Sebab kalau semua jemaat miskin-miskin, orang tidak percaya bahwa di tempat ini ada Tuhan Yesus yang hidup. Iya. Tapi kalau dilihat semua kaya-kaya, orang-orang baik, orang-orang bertobat, orang akan berkata, ayo ke sana beribadah. Di sana orang diberkati kalau beribadah. Memang kalau tidak rajin ibadah, memang kurang diberkati, katanya pula, ya kan? Nah, saudara, di sini bukti bahwa kita percaya kepada Tuhan. Inti dari semua kitab perjanjian lama dan perjanjian baru ada di sini. Firman Tuhan itu mengajar, berkuasa mengajar. Kata berkuasa kalau kita baca, kita bisa diubahkan. Masalahnya saudara,
Kita sering berdoa, doakanlah saya supaya berubah. Kita tidak mau baca firman. Amin, saudara.